Dan memang ideologi dia adalah die to Amerika, die to Israel. Die to Amerika, die to Israel. Iya, itu memang tatonya, tagline-nya gitu. Amerika geger, ngirim the biggest kapal induk USS Gerald Ford yang dikirim ke sana. Houthis ini ingin menunjukkan eksistensi. Sebenarnya dia negara kecil. Dan 3 hari ini Amerika sudah menyerang lebih dari 60 serangan ke daratan Houthis. Dia bilang dampak Timur Tengah ini kalau semakin begini eskalasinya bukan cuma masalah minyak dan juga apapun itu komoditas. Ekspor terorisme dan radikalisme akan masuk kembali. Senjata dari mana? Dari Iran. Oh, Iran. Dari Iran. Sehingga kita ketahanan pangan kita terganggu lagi. Alah, kalau itu sih udahlah teman Pak Helmi bisa nyelesain sebenarnya menurut aku. Yang cari gara-garanya ini adalah siapa yang selalu menghambat supaya kita tidak mandiri pupuk. Pupuknya Israel one of the best. Yang membuat Israel menjadi negara pengekspor jeruk buah-buahan ya. Number 1 in the world. Bayangin gurun dia bikin. Hortikultura. Siapa aja yang jadi? Dua ini tanda-tanda nih. Kenapa sih setiap ngomong 02 ada yang jatuh, ada yang celaka, ada yang pingsan, ada yang mati? Ya, jumpa lagi dalam acara Konkon bersama kami bertiga. Ya, dan ini ada topik yang luar biasa. Ini saya pakai orange. Ini saya ada sedikit touch merah. Selamat ulang tahun Ibu Megawati Soekarno Putri, perempuan tangguh dan petarung Republik Indonesia. Siap. Ya, hitam sama orange. PKS ini ya. Orange itu PKS lah sekarang Bu ya. Seru-seru aja. Bukan dia mah keren-keren loh jaketnya. Jaketnya keren-keren. Ini dari Hongkong kemarin ya? Iya kan? Iyalah. Tuh dia keren banget. Iya. Kalau berangkat sama Bu Febri dia makin keren emang. Dipilihin Bu. Dipilihin. Nah, ini gua nggak tahu ada yang milih apa enggak. Nah, itu dia yang beratnya itu. Dan lu maksudnya ngomong dia available? Apa? Bisa jadi lah, nggak tahu lah. Tapi yang kita berdua makan siang, gua masukin kan kita kan cuma berdua makan siang juga ketawa-ketawa makan siang pizza bentar. Banyak banget tuh yang komentarin, wah ini dia, padahal kita ngapain? Kita kolusi. Bahas apa nih, bahas apa? Oke, kayaknya tentang Houthi ya. Yang Houthi yang mendadak menjadi sebuah turning topic ya karena menembakin kargo-kargo Amerika Israel ya yang lewat di Laut Merah dan Teluk Aden. Houthi ini siapa sih, Wi? Jadi kita tahu dia itu adalah rebel. Jadi yang pemberontak, rebel. Jadi seperti halnya Hizbullah, bisa dikatakan Hamas, GAM, OPM gitu. Houthis juga sama. Houthi ini di Yaman. Di Yaman. Dia 20 tahun yang lalu berdiri adalah rebel, tetapi dia berhasil mengalahkan pemerintahan yang berkuasa. Jadi Sana'a, ibu kotanya Yemen, sudah dikuasai oleh Houthis. Ya kayak Hamas dong, rebel jadi penguasa pemerintahan. Iya, itu sebuah realita. Nah, tinggal cost-nya aja fight for what? Hamas fight for apa? Houthi fight for what? Nah, dia memang Syiah, jadi sangat berlawanan sama Saudi, benar nggak? Jadi kita tahu Syiah, jadi dia Houthi Syiah, Hizbullah Syiah, Iran adalah Syiah. Jadi Syiah ini ingin juga menjadi global players tentunya. Dia punya kekuatan di militer terutama, jadi Houthis adalah Wagnernya Iran. Dah gitu aja. Ada Persianya juga Houthi ini? Yaman? Nggak ada. Ini benar-benar ini aja. Suara. Dan memang ideologi dia adalah die to Amerika, die to Israel. Die to Amerika, die to Israel. Iya, itu memang tatonya, tagline-nya gitu. Gitu. Itu Hizbullah juga sama. Iran juga sama. Begitu bencinya sama Amerika ya? Yes. Dan Israel. Nah, sewaktu Hamas lagi teriak sendirian, tidak ada yang ngebantu dengan Israel. Ini versinya Houthis adalah Houthis turun tangan. Dia take personal gitu ya. Nah, pertama dia nembakin 5 drone pakai di kapal yang menuju Israel. Gitu. Dan ini 26 kapal diserang gitu akhirnya. Amerika geger, ngirim the biggest kapal induk USS Gerald Ford yang dikirim ke sana. Dan 10 negara mengirim ke
wilayah itu. Kenapa? Sekarang kenapa? Jadi kita tahu posisinya Houthis adalah di sisi semenanjungnya Saudi. Itu ada namanya Bab el Mandeb, bahasa Inggrisnya apa ya? The Gate of Tears, karena bentuknya kayak air mata atau gerbang air mata. Jaraknya cuma 40 kilo dari Eritrea dan Djibouti. Jadi itu benar-benar choke point untuk nyekek gitu ya. Jadi kapal dagang yang melalui terusan Suez pasti lewat itu. Nah, kita tahu bahwa terusan Suez ini dilewati oleh 15% maritim world, perdagangan dunia. Kita tahu bahwa 80% perdagangan dunia lewat maritim. Pergerakan distribusinya lewat laut, marine. Nah, 15%-nya lewat situ. Nah, jarak antara Bab el Mandeb ke Israel itu 1.400-an kilometer kira-kira. Sisa ke Eropa 1.800 kilometer gitu ya. Karena diserang terus, akhirnya ratusan bahkan ribuan kapal saat ini berhenti di sana di laut Saudi Arabia. Nggak berani lewat. Karena kalau dia memilih Tanjung Harapan jauh itu banget. 7.400 kilometer. Jauh banget ya. 2 weeks, 2 minggu. Dan mahal banget. Dan mahal sekali. Jadi pilihannya mereka sekarang, nah 10 negara saat ini sudah mengawal kapalnya. India lewat smooth, Rusia lewat smooth, kapal Amerika ditembak. Asal kapal Eropa, atau jadi kapal yang menuju Israel ditembak. Kapal menuju Israel dan 4 pelayaran dunia yang paling besar yang menguasai 60% kargo itu Hapag-Lloyd, CMA-nya Prancis, Maersk-nya Denmark, satu lagi Switzerland punya, nggak berani berlayar. Ada bendera mereka langsung dihajar sama Houthis. Nah, sekarang kita bicara bahwa Houthis ini ingin menunjukkan eksistensi. Sebenarnya dia negara kecil. Dan 3 hari ini Amerika sudah menyerang lebih dari 60 serangan ke daratan Houthis. Sebenarnya sudah perang di wilayah semenanjung Saudi Arabia itu sudah perang. Nah, di sini yang seharusnya kita ini di Indonesia ini harusnya worry atau khawatir. Karena harga minyak bakal naik, pasti harga barang-barang akan naik. Komoditas pasti naik. Komoditas akan naik, yang kayak gitu. Enggak, bukan itu aja, gue potong sebentar. Itu Profesor Elmaya kemarin nulis loh. Dia bilang dampak Timur Tengah ini kalau semakin begini eskalasinya, bukan cuma masalah minyak dan juga apapun itu komoditas. Ekspor terorisme dan radikalisme akan masuk. Kembali ke kita. Oke, hubungannya ini Profesor Elmaya. Nggak tahu, dia bilang ini kalau Timur Tengah kita nggak bisa kuasai atau nggak bisa atasi dan akan apalagi sampai terjadi perang dunia ketiga, maka dipastikan oleh beliau apa akan terjadi peningkatan terorisme dan radikalisme di Indonesia. Saya nggak tahu apakah banyak orang evacuate atau ini kan negara yang super penyayang dan super pemurah teh kan. Indonesia. Dan iya. Apa aja diterima. Apa aja diterima. Makanya kalau Houthi aja bisa sekuat itu gitu kan menjaga Dar el Mandeb ya? Iya, Bab el Mandeb. Babul Mandeb. Kenapa powernya dari mana sih itu sebenarnya dia? Senjatanya dari mana? Dari Iran. Oh, Iran. Dari Iran. Iran. Dan jadi, sekarang Iran berkonflik dengan Pakistan. Jadi Iran saat ini Hizbullah punya 100.000 roket. Houthi punya 100.000 roket. Jadi memang gede sekali dan drone-nya Shahid. Itu drone-nya bisa 1.000 km. Tapi ini kalau ngomong ini ya, aku pengen tahu deh. Coba menurut Pak Mardi, karena aku nggak terlalu lagi pay attention to Timur Tengah. Kalau ini terjadi, ini kan Turki juga lagi mendorong bikin aliansi baru nih. Benar. Betul nggak? Benar. Turki kan akan bikin dengan Rusia dan siapa ya dia? Mesir ya? Mesir. Oke. Nah, di sana siapa aja? Jadi dia akan berbenturan Timur Tengah tuh titik apa aja dan sementara yang penguasa Timur Tengahnya kumaha? Jadi yang paling gerah saat ini adalah 2 negara. Saudi, dia memerlukan perdamaian karena dia mau bangun the line, dia mau bangun Quds, dia perlu damai. Betul. Karena itu Saudi memilih shake hand sama Israel, shake hand sama Iran. Itu. Tapi yang paling bete saat ini Mesir. Karena Mesir income-nya dari teluskan Suez itu 20-an billion dolar setahun. 1 tahun. Itu sudah terdiskon 40%. Dia udah turun orang lewatin ke itu sudah turun. Belum lagi pariwisata ya? Belum lagi pariwisata. Kalau daerah karena itu kan perbatasan kan? Perbatasan. Nah, di sini sebenarnya Mesir sudah bete dengan di ujung sana, bener nggak? Iya. Nah, di sisi utara
Turki. Tapi Mesir kan tidak bergerak kan, Wi? Nggak bergerak. Safe, ya kan? Nggak mau buka pintu untuk penyelamatan Gaza gitu. Itu karena itu Turki lagi ngelobi Mesir nih. Iya, makanya itu kan. Ini kan makanya aku tadi tanya kira-kira nanti konstelasi aliansi di sana tuh apa aja? Siapa terhadap apa gitu? Semuanya menarik. Karena kan menarik Timur Tengah dengan Mesir. Dengan Israel. Israel. Iya kan? Iya. Iya dong. Iya dong. Iya Arab Saudi kan dan kawan-kawan kan. UEA kan. Dia nggak pengen perang sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi dia harus berdamai nih. Betul, dengan Iran juga. Dengan Iran juga. Nah, di satu sisi sini Turki sama Mesir. Wah, ini kacau nih. Nah, makanya Iran sekarang tuh mau nyerbu Israel sebenarnya. Karena eskalasi Hizbullah di perbatasan Lebanon dengan perbatasan ini itu udah daily tembak-tembakan, udah 130. Iya, Lebanon lagi udah mulai. Ini udah berapa hari sih mereka perang 100 hari ya Israel nih? Perang udah 100 hari. Oh, lebih. Kalau ini udah. Lebih udah. Kan dari berapa hari? 7 Oktober. Iya, 7 Oktober. Iya. Belum Syria lagi ya. Nah, Syria kemarin dihajar sama Israel. Jadi karena bahkan petinggi Iran ada yang mati dihajar di. Jadi mereka lagi rapat sama Hizbullah, Hizbullah sama Iran lagi rapat di Syria, dihajar sama Israel, gitu. Ini ngeri. Jadi karena Timur Tengah udah tinggi sekali eskalasinya, gitu. Aku pikir, makanya kenapa berarti lo yakin perang dunia ketiga itu gara-gara Timur Tengah? Salah satu. Bisa aja. Salah satunya. Sementara negara-negara Barat masih dengan hipokrit gitu, dengan kemunafikannya, tetap tidak terlalu mendukung gencatan senjata kayak, ya kan? Atau mengakuin Palestina sebagai sebuah negara utuh. Walaupun kemarin Afrika Selatan sudah bersuara keras ya. Gue yang saat ini lebih concern adalah saat ini pemerintah Indonesia itu nggak ngeh gitu. Oh enggak dong, Bu Retno lagi ke sana dong, berjuang untuk berusaha membuat Israel, dia pengen jadi hero seperti Afrika Selatan, para pengacara Afrika Selatan. Bu Menlu udah ke sana loh, lagi mengupayakan itu gitu. Supaya perang ini berhenti, gencatan senjata cukup lama. Dan mengakui itu juga saya pikir ya, Palestina sebagai sebuah negara. Oke, yang gua harap adalah sisi ekonominya sebenarnya, bukan postur Indonesia di sana aja. Ya tapi kan nggak mungkin ekonomi diperbaikin tanpa perbaikin keamanan dan perang ya Bu ya, betul ya? Pasti. Mereka selalu berkelindahan ya, ekonomi nggak terwujud kalau nggak damai. Pasti. Karena itu kita perlu power kan, di Indonesia perlu power. Tapi ini yang kita maksud, bahwa gue sangat takut sekali pupuk di Indonesia makin langka. Sehingga ketahanan pangan kita terganggu lagi. Alah, kalau itu sih udahlah, teman Pak Helmi bisa nyelesain sebenarnya menurut aku. Yang cari gara-garanya ini adalah siapa yang selalu menghambat supaya kita tidak mandiri pupuk. Janganlah dulu ngomong kecanggihan mandiri senjata yang dicita-citakan. Pak Prabowo ini kan pengen baca cita-citanya jadi mandiri senjata. Jangan dulu ngomong senjata lah. Itu masih ketinggian. Pupuk aja. Pupuk ini penting banget. Oke, gue lanjutin tentang Houthis karena Houthis ini penting. Di sisi Afrika itu ada negara namanya Eritrea dan Djibouti yang berbatasan sama Bab el Mandeb ini gitu ya. Nah, Eritrea ini kemungkinan besar akan perang dengan Ethiopia. Karena Ethiopia ini tidak punya akses laut, dia landlocked. Iya, dia landlocked, harus lewat situ kan. Satu-satunya lewat. Nah, dulu ini adalah bagian dari negaranya, tapi 20 tahun yang lalu mereka terpisah karena merdeka. Eritrea ini. Dan mereka lagi ngelobi untuk minta satu jalur. Ini kayaknya nggak ngasih. Ini lagi tinggi. Nah, siapa di belakang Ethiopia? Israel. Jadi ini Israel ini membangun ekonomi Ethiopia terutama di pangan karena pupuknya. Jadi beda pupuk. Kita tahu pupuknya Israel one of the best. Yang membuat Israel menjadi negara pengekspor jeruk, buah-buahan ya. Number one in the world. Bayangin gurun dia bikin. Hortikultura. Nah, pupuk ini sekarang dia bangunnya di Ethiopia. Di Ethiopia ini sekarang mendadak menjadi negara berdaulat loh. Yang tadinya dia miskin, yang kita tahu nih mindset kita. Kuat sekali karena di belakang Israel. Dan dia akan mengambil Eritrea. Ini akan mengambil atau akan minta? Enggak, ini udah mau perang. Dia ngancem kok. Jadi akan ngambil nih? Akan ngambil. Nah, di Djibouti ini menarik. Djibouti itu ada 10.000 pangkalan militer terbesar di luar Tiongkok punya pasukan terbanyak di Djibouti. Ada 10.000 manusia tentara. 10.000 tentara. Jadi tentara mana? Tentara Tiongkok. Tiongkok di Djibouti. Ada 3.000 tentara Rusia di Djibouti. Jadi wilayah itu memang udah wilayah
non aliansinya Amerika semua nih. Karena itu Amerika nggak bisa mendarat pakai kapal, dia harus pakai kapal induk. Karena ini nggak ada friendly semua sama dia. Mau dari Sudannya, mau dari ininya nggak ada yang friendly sama Amerika, gitu. Jadi Amerika harus pakai kapal induk. Diploy dari kapal induk. Dan mahal sekali ya. Dan itu mahal sekali. Diploy dari kapal induk. Nah makanya kita bilang bahwa kalau Amerika dengan 10 kekuatan besarnya di sini ya, Amerika 5 ya di sana ya kalau nggak salah, itu nggak akan pernah lama. Karena itu Amerika nembak-nembakin terus every day. Dia nembak-nembakin terus wilayah di Yaman itu. Kalau gue melihat kayaknya Amerika nggak akan pernah kuat. Di NATO dia akan perang. Itulah. Di sini dia akan perang. Capek kan. Dan banyak sekali dia harus di cover ya. Dia harus cover. Di cover banyak, anggaran pertahanan akan meningkat terus kan. Pasti dan rakyat pasti nggak terima. Di Taiwan juga perlu perlindungan. Di Taiwan juga dia pasang badan. Ini apa Papua Nugini juga masuk juga kan? Yang terakhir ini ya Pak, makanya gue bilang kok kita yang masuk nggak Pak Panglima kita masuk ke angkatan, kenapa Amerika yang masuk ke Papua Nugini? Papua Nugini itu parah loh. Papua Nugini itu udah negara dalam keadaan darurat. Ditutup 14 hari, bener-bener. Iya. Itu kan parah, kita bilang tetangga kita loh, itu pagar kita sharing loh. Kita kayak nggak ngeh. Itu kayak Ukrainanya Rusia kan? Iya gitu. Sebenarnya. Harusnya kita tentara itu juga harus sudah standby di sana gitu. Nah gitu gue kayak gini nih. Nggak tahu, makanya kok tadi kan kita lihat posisinya kan sama aja dengan Selat Malaka yang sangat strategis setelah Suez dan lain-lain. Ya itu tadi keinginan untuk kita main tuh kenapa kurang ya? Harus diingat sama dong. Kayak Papua Nugini kita nggak mau main. Misalnya main itu dalam arti tadi ikutan gitu kan ke sana. Atau persiapan dengan tadi lah Laut Cina Selatan apapun. Kenapa gitu? Apakah harus menunggu sampai terjadi sesuatu dulu ya? Kayaknya memang ini antisipasinya. Saya dalam debat kemarin nggak muncul ya gini-gini. Kecuali ngomong Natuna Selatan cuma gitu aja ya kan. Melibatkan ASEAN gitu ya. Enggak, karena akhirnya terjebak ke dalam permainan emosi lah. Apa sense of crisisnya bernegaranya nggak dapet? Bukan, kalau aku bilang ada pengertian salah tentang non-alignment itu. Non-alignment itu jadinya nggak mau urusan sama siapa-siapa kayaknya. Itu yang pengertian yang salah kan? Iya salah banget, itu yang mesti diluruskan. Kemarin itu ya saat Ibu ulang tahun, itu udah banyak orang ya. Tiba-tiba Ibu bilang, saya mau bicara sama Mbak Koni, 4 mata gitu. Bayangin sedang pesta ulang tahun, semua menteri udah di situ gitu. Ibu manggil aku ke ruang tamu utama dan cuma bilang bahwa ini kita mesti pikirkan betul geopolitik. Kita udah ngomong capres-capres udah selesai ngomong itu. Kita lagi ngomong karena aku tuh diundang ke Perancis untuk bicara dengan Charles de Gaulle family. Bagaimana dulu Bung Karno itu ternyata sangat pembaca yang baik tentang geopolitik dan ada 12 buku Perancis yang dibaca oleh beliau dan ini kita akan hidupkan kembali revisit the thinking of Soekarno gitu. Nah, karena itulah Bu Mega bicara tentang geopolitik Indonesia yang archipelagic ini mau kemana sih gitu. Kita tuh mesti bangun seperti apa sih? Mbak Koni tolong kita harus pikirkan gitu. Jadi menurut aku nih sekarang lepaskan dulu lah mau bendera 1, 2, 3 berapapun itu. Cobalah kita ini juga menteri-menteri ini juga menurut aku ya agak konsentrasi lah. Kita aja mikirin nih calon presiden siapa aja yang jadi. Dua ini tanda-tanda nih. Kenapa sih setiap ngomong 02 ada yang jatuh, ada yang celaka, ada yang pingsan, ada yang mati. Gue jadi kaget. Nih ilmu firasat sama cocokologi. Kebetulan aja tuh. Ya atuh gue jadi kaget, gue jadi lupa. Gara-gara itu Charles de Gaulle family. Charles de Gaulle family. Tapi coba bagaimana Soekarno itu kan keren banget. Makanya menurut gue Soekarno ini harus kita tebarkan lagi kepada para anak muda. Ada anggapan seolah Soekarno itu PDIP. Salah loh. Konsep pembangunannya Pak Prabowo untuk kekuatan pertahanan kalau dia kemarin nggak dikagetin Anies itu adalah bagaimana memperkuat lagi kita di bumi bagian selatan yang terkuat. Itu kan impian kita, Pak. Iyalah. Iya kan? Iya. Nah, jadi maksud aku makanya kenapa Indonesia sekarang para pemimpinnya itu ataupun yang di kabinet kok nggak ada semangat seperti itu ya? Bingung aku. Saya kalau ngomong itu ngebayangin ya Pak Jokowi sekarang mimpin. Coba kabinet gitu. Satu oposisinya dia gitu. Satu sudah tidak lagi sejalan gitu. Satu nyerang dia gitu. Gimana coba suasananya? Ya kan waktu untuk sampai Oktober gitu, Bu. Sebenarnya Pak Helmi dari awal waktu Gibran itu mau masuk ke pentas, aku udah bilang paling bener itu Pak Jokowi cuti. Jadi dia nggak terbebani dia dengan tugas sebagai presiden. Pak Mahfud, Bu, yang sekarang ya boleh, itu boleh. Dia tuh akan cuti, tapi kalau tiba saatnya, kayaknya 14 Februari itu saatnya. Nah, jadi maksud aku, kalau presiden bisa begitu, dia akan konsentrasi ngurus Gibran misalnya, dan para menteri itu nggak akan jadi kayak serba salah gitu, bingung.
Bingung dong maksud aku. Ya Pak Wapres aja yang kerja sekarang. Pak Wapres aja di presiden sekarang. Ini kayaknya kita mesti dorong itu deh. Jadi menteri yang mengkritik pemerintahan padahal dia adalah part of that. Tapi gue lagi nggak baca. Itu debat kemarin, Bu. Iya, debat Cawapres. Iya, tapi aku lagi mau ngomong gini loh. Kenapa kita itu tidak ada yang tadi yang apa ya, kita nggak ngomong outside the box, kita nggak pakai outside the box ya. Pokoknya yang mikirnya tuh yang tadi bagaimana lepaskan dulu semua bendera-bendera capres itu. Indonesia ini dengan ancaman Timur Tengah lah, ancaman ini ancaman itu udah capek ngomong kita ancaman dan resiko itu. Kita mesti apa dan bagaimananya gitu. Nah ini kayaknya kan terpelenggu karena tadi jadi ada anggapan presiden ikut cawe-cawe, bukan lagi anggapan memang presiden cawe-cawe gitu. Ya udah kenapa sih dia nggak cuti aja? Dan biarkan negara ini berjalan, pemilu berjalan tetap kita pilpres riang dan gembira itu. Jadi mereka kita tahu Pak Erlangga, Pak Erik, Pak siapa Bahlil segala macam memang pro terhadap 02. Nggak apa-apa. Cuti Sandi aja. 03 dong. Sandi 03 cuti aja. Iya, maksud aku gitu. Cuti aja semua gitu. Apa diwakilkan aja Menteri Pertahanan Bukoni aja dulu gitu kan. Menteri Perdagangan enggak, gue serius. Gue pikir lu pada berantem jangan negara jadi dibikin kocar-kacir. Iya enggak sih? Iya. Negara jadi kocar-kacir karena lu main blocking di dalam kabinet. Iya dong. Bener. Kita ngomongin Dar Mandep ada blocking aliansi, lah sekarang kabinet kita ada aliansian. Mantep pugu. Lebih baik. Coba kita usulkan aja Pak. Kalau bisa sekali putaran aja lah siapapun yang menang. Saya sih cuma bilang Pak Wapres coba Bapak jadi presiden dulu sementara Pak Jokowi cuti lalu angkat aja lah Pak yang kita di hire aja per jam aja kita mah ya. Masa Ara aja bisa beli rumah di Menteng berapa tadi 2000 meter. Waduh, kalau kita jadi advisor Mas Ara aman dapat. Jadi Wowi kalau kita bertiga menteri dia kan banyak tuh Bu. Ini bertiga nih harus masuk kabinet gitu. Kalau ini udah pasti. Kalau gitu gue tetep aja nggak masuk. Menko Dise. Lu jangan ngomong gitu loh. Lu nggak boleh ngomong gitu. Gitu ya. Lu tuh ya kan bapak ibu gua spiritual banget. Jadi kalau lu ngomong tuh harus tetap positif dan yakinlah malaikat akan lewat. Amin. Sama seperti aku yakin sekarang presiden akan disentuh hatinya. Daripada anak gue dikuyuk-kuyuk terus sama Bu Konin ya. Ya udah gue ngajar, gue cuti aja, pusing kan dapet orang itu gitu kan. Bener nggak? Udahlah, ya kan. Jadi juga dia kabinetnya bisa kerja. Betul. Itu maksud saya Pak Presiden. Jadi Pak Menko boleh diganti gue dong. Pak Menko lu banget ya. Cocok kan? Ya. Gue menhan lu aja. Lu lebih cocok Menteri Pemberdayaan Perempuan lu ya. Diberdayakan perempuan gue. Ganti judulnya, ganti. Itu keren. Nggak harus pemberdayaan perempuan ke perempuan. Iya. Iya dong. Iya. Setuju nggak? Bener, gue sih diberdayakan perempuan gue kalau kayak gitu. Oke, sebelum kita tambah ngaco, ya. Tadi dulu lu menteri apa? Apa? Lu menteri apa? Komunikasi, informatika. Iya, Kominfo cocok. Kominfo. Tapi lu janji ya jangan main-mainin ini ya. Oh, gue main BTS tapi yang K-pop. Bukan BTS. Jangan mainin itu. Hasil voters. Sama judi online itu sama itu. Judi online lu hapus. Judi online lu hapus tuh. Judi online aja banyak, Bu. Iya. Tapi yang pakai terlalu ya ketahuan loh. Tuh kan makin kacau kan. Ya enggak lah. Oke, pokoknya damai-damai ya, boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pilihan ya, tapi kita dipersatukan untuk agar Indonesia lebih maju. Jangan kita diadu. Gue tahu nih kita diadu sama orang luar nih. Karena dengan potensi kita luar biasa, timah, nikel dan sebagainya, mendingan disuruh ribut deh daripada dia tambah kuat. Nuklir, thorium, gue lah pengen bikin thorium tuh. Ada thorium, ada CPO kita, dia acak-acak ya kan. Ya, oke, kita jumpa lagi dalam topik selanjutnya. Bye-bye.